Pemain keturunan Damian van Dijk akui sepakat dengan PSSI. Greg Nokolo kritik program naturalisasi timnas Indonesia. Justin Hubner sindir keras Mitch Hilgers. Ragnar Oratmangun disambut meriah di kampung halaman Maluku. Ramadan Sananta akui sedih tak dipanggil timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar haru datang dari Ramadan Sananta. Ya, Ramadan Sananta mengaku sedih tak dipanggil ke timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun ia mengaku mendapatkan nasihat penting dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sananta tak masuk ke dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan kontra timnas Irak dan Filipina. Striker berusia 21 tahun itu pun tak memungkiri sedih begitu tahu namanya tak dibawa oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Meski begitu, ia memandangnya dengan positif. Ya, tentunya sangat sedih karena nggak dipanggil sama Coach Sintayong. Tapi saya selalu positif. Nggak apa-apa, mungkin kedepannya saya harus berjuang lebih baik, kata Ramadan Sananta. Walau tak dipanggil, pria asal Daik itu menjelaskan Sintayong tak menyingkirkannya begitu saja. Akan tetapi, pelatih berusia 53 tahun itu menasihatinya agar bekerja lebih keras lagi dan menunggu kesempatan bergabung dengan skuad Garuda di masa yang akan datang. Coach Sintayong sebagai pelatih, dia menyampaikan harus semangat, bekerja keras, ya intinya tunggu kesempatan. Jelas Ramadan Sananta. Striker timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangun bikin warga kampung di Tanimbar, Maluku heboh. Dia menyempatkan diri menengok keluarga besarnya di tanah air. Oratmangun merupakan pemain keturunan yang membela timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Meski lahir di Oost Belanda, darah Indonesia kental mengalir dari sang ayah. Ayah Oratmangun diketahui merupakan orang asli Indonesia yang lahir di Tanimbar, Maluku. Nama Oratmangun sendiri merupakan marga dari daerah tersebut. Selepas membela timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina di Jakarta pada pertengahan Juni lalu, Oratmangun menyempatkan diri pulang ke kampung halaman ayahnya. Hal itu diketahui dari unggahan video yang dibagikan oleh Ragnar Oratmangun melalui Instagram Stories. Dalam video tersebut, terlihat keluarga besar Ragnar Oratmangun menyambut antusias kehadiran striker FC Groningen tersebut. Oratmangun kini menjadi idola baru di timnas Indonesia. Di bawah asuhan Sintayong, dia langsung mencetak gol di laga debutnya. Penyerang 26 tahun ini pertama kali membela timnas Indonesia dalam matchday keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Vietnam. Oratmangun langsung tampil menggebrak lewat 1 golnya yang membuka kemenangan 3-0 timnas Indonesia atas timnas Vietnam di Hanoi. Terkini Oratmangun tengah menikmati liburan usai Liga Belanda musim 2023-2024 berakhir. Oratmangun yang musim ini tampil dengan status pinjaman untuk Fortuna Sittard direncanakan bakal kembali ke FC Groningen pada 30 Juni 2024. Kabar terbaru datang dari pemain keturunan timnas Indonesia. Ya, PSSI disebut bakal mendapatkan 1 amunisi diaspora lagi. Pemain yang disebut tengah dipantau tersebut adalah Damian van Dijk. Damian van Dijk saat ini berstatus sebagai pemain tes kelar U21. Pemain berusia 21 tahun ini bisa memainkan sejumlah peran di benteng pertahanan. Selain berposisi sebagai bek tengah yang merupakan posisi naturalnya, Damian juga bisa dipasang sebagai bek kanan dan juga gelandang bertahan. Menurut Damian, sudah sempat ada komunikasi dari PSSI. Waktu itu yang sempat menghubunginya adalah utusan PSSI Hamdan Hamidan, yang saat ini dikenal sebagai salah satu sosok kunci di balik program naturalisasi atlet Indonesia. Tahun lalu, aku beberapa kali berbicara dengan Pak Hamdan, ucap Damian. Aku juga sudah pernah bertemu dengan pemain-pemain lain, juga pemain-pemain yang saat ini sudah dinaturalisasi. Aku sudah pernah berkomunikasi dengan baik dengan mereka.
sambung Damian Fandi. Nama Damian sendiri bisa jadi masuk ke dalam daftar 150 pemain diaspora yang disebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir berpeluang dipanggil ke timnas Indonesia. Peluang Damian untuk naturalisasi saat ini cukup terbuka. Dengan tingginya yang mencapai 191 cm, ia bisa diplot mengisi posisi Elkan Bagot yang beberapa waktu belakangan ini tak berseragam timnas Indonesia. Menurut Damian, ia sangat terbuka dengan peluang untuk membela Merah Putih. Ia menyebut bisa membantu Indonesia untuk bermain lebih baik ke depannya. Tentu, aku terbuka. Aku pikir Indonesia bisa membantuku menjadi pemain yang lebih baik. Aku juga berpikir bisa membantu permainan sepak bola Indonesia lebih baik juga, papar Damian Fandi. Ex-striker timnas Indonesia yakni Greg Nokolo melontarkan kritik dan sarannya terhadap program naturalisasi pemain keturunan yang kini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh PSSI. Saat ini ada 11 pemain naturalisasi yang ada di skuad timnas Indonesia. Jumlah itu bisa bertambah jika Martin Paes segera bergabung. Banyaknya pemain naturalisasi lewat jalur keturunan diakui memberikan efek positif. Mantan pemain timnas Indonesia Greg Nokolo membenarkannya karena banyak prestasi baru yang sudah dibuat. Namun ada satu pesan yang diutarakan oleh Greg Nokolo ke PSSI. Mereka melakukan naturalisasi, tapi tidak fokus dengan persoalan teknis, kata pemain kelahiran Nigeria tersebut. Di striker tidak ada goal getter, yang dicari justru posisi lain, padahal sekarang butuh finisher. Seperti dulu ada era Bambang Pamungkas, Christian Gonzalez, Beto Gonçalves dan lainnya, tambah Greg Nokolo. Dia agak menyayangkan saat PSSI mendatangkan pemain naturalisasi justru di sektor yang sudah dihuni banyak pemain. Seperti bek kiri, Indonesia punya Sen Patinama, tapi kini ada Calvin Verdong yang baru saja jadi WNI. Selain itu ada Nathan Joawon yang posisi aslinya juga di bek kiri, sehingga Nathan kini lebih sering dimainkan sebagai gelandang. Saat ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tidak ada striker yang bisa mencetak gol di dua laga terbaru. Rafael Struijk yang jadi striker utama saat ini dianggap butuh pengalaman lagi, karena dia masih berusia 21 tahun dan performanya masih naik turun. Saat ini kita berbicara timnas senior, jadi butuh pemain yang sudah siap, lanjut Greg Nokolo. Ketika sudah mendapatkan striker target man, masih ada hal lain yang menurut Greg Nokolo perlu diperbaiki, yakni timing ketika mengirim bola ke lini depan. Hal tersebut sangat penting karena Greg Nokolo melihat suplai bola yang didapatkan striker timnas Indonesia kurang matang. Ada momen ketika striker sudah punya ruang, tapi bola tidak segera diberikan, jadi timingnya kurang pas, ujar Greg Nokolo. Bicara lebih jauh tentang pemain timnas Indonesia, Greg Nokolo mengaku punya satu pemain yang mencuri perhatian, yakni Ragnar Oratmangun. Pemain yang turun sebagai winger dan striker itu dianggap Greg tampil apik. Bahkan dia teringat masa mudanya saat melihat pemain Ragnar Oratmangun. Pemain timnas Indonesia yakni Justin Hubner membuat pernyataan yang seakan bakal ada rombongan pemain keturunan yang segera memperkuat skuad Garuda. Bek 20 tahun ini mengeluarkan kalimat sarkas kepada pemain-pemain keturunan yang diduga hendak dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, tidak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia. Sekarang mereka melihat kami berbuat baik dengan mereka ingin bergabung. Orang lucu, kata Justin Hubner di stories Instagramnya. Kata-kata Justin Hubner seakan mengundang arti bahwa kemana saja pemain diaspora berkualitas selama ini. Ketika timnas Indonesia memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atau 10 pertandingan menuju Piala Dunia 2026, barulah pemain-pemain top ini disinyalir mau bergabung dengan skuad Garuda. Medio akhir 2021, PSSI kepemimpinan Muhammad Iriawan mencoba mendatangkan 4 pemain diaspora, yakni Sandy Wells, Jordi Amat, Mitch Hilgers, dan Kevin Dix. Namun hanya Sandy Wells dan Jordi Amat yang proses naturalisasinya berlanjut. Untuk Mitch Hilgers dan Kevin Dix batal menjalani proses naturalisasi, kabarnya karena ada penolakan dari kedua orang tua mereka. Namun dalam sebuah wawancara, Mitch Hilgers menolak kabar tersebut yang mengatakan orang tuanya melarang dirinya mendapatkan paspor Indonesia.